Selamat pagi guys, salam tandan berduri, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita berada di kebun sawit teman-teman. Nah, ini sawit saya masih berusia kisaran setahun berapa ya, lebih kira setahun 4 bulanan rasanya teman-teman. Nah, jadi saya berada di kebun ini hari ini mau mengecek pasca kemarin sekitar kalau nggak salah 2 bulan dipupuk ya teman-teman. Nah, ini baru bisa ke kebun kita mengecek perkembangannya ya. Jadi teman-teman, yang saya lakukan ini memang rutinitas kita hari-hari teman-teman. Kenapa kita harus rajin-rajin mengecek ke kebun ya? Karena kita ingin mengetahui perkembangannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau sukses menjadi petani sawit, teman-teman harus ya sering-sering mengecek, sering datang ke kebun, karena tangan kita adalah hal yang paling penting dalam perkembangan sawit kita ya. Kita sendiri adalah kunci utama kesuksesan kita. Nah, jadi teman-teman, itu yang harus teman-teman sering lakukan ya, setidaknya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Ini saya 1 bulan sekali nih baru datang mengecek kebun teman-teman. Nah, jadi kenapa kita sering-sering ke kebun? Jelas ya, kita ingin selain mengetahui perkembangan sawit kita juga harus jeli ya, mengamati sekitarnya, tindakan selanjutnya apa yang harus kita lakukan teman-teman. Nah, ini teman-teman, kemarin kita baru beberapa bulan ya, ini disemprot, habis itu ditabah. Jadi teman-teman, saya informasikan bahwa kebun saya dulu ini adalah semak belukarnya banyak sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya itu, pokoknya lebih tinggi semak belukarnya daripada sawitnya teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh berkembang dengan bagus ya. Nah, jadi itu teman-teman, kita selain mengecek pertumbuhan, kita juga bisa mengamati, melihat, dan bahasa istilahnya mengkaji lah, menganalisis boy. Jadi apakah penerapan yang sudah kita lakukan cukup bagus atau tepat ya dalam memperlakukan sawit kita ini ya, baik dari pemupukan, perawatan. Nah, tetapi kalau misalnya ada suatu kelainan pada tanaman kita, berarti banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki teman-teman. Misalnya pertumbuhannya tidak selayaknya, tidak sewajarnya, kerdil dan sebagainya. Nah, daunnya apakah ada bolong-bolong? Nah, ini seperti ini kan, ternyata ada bolong-bolong sedikit teman-teman. Jadi kita harus bisa melihat unsur yang perlu kita beri atau kita tambahkan pada tanaman ini. Makanya kita harus benar-benar tahu tentang
kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh tanaman sawit kita sendiri, teman-teman. Nah, setelah kita melihat perkembangan sawit kita, teman-teman, nah, dengan kita sering datang ke kebun, kita juga bisa mengecek mana bibit yang apkir, yang mati, atau yang layak diganti lah, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat, nah ini teman-teman, kayunya dulu ini besar-besar tuh. Jadi kita kemarin kita tabas, nah ini tuh tabasannya, ini gulma keras banyak sekali teman-teman sini tuh. Anak kayuannya banyak. Jadi ini baru sebulan kemarin rasanya saya tebas, makanya kelihatan agak bersih ya nggak, teman-teman. Jadi memang, wah, nah ternyata sudah ada yang berbuah, teman-teman. Nah, ini lambat kita kastrasi ya. Jadi, nah kayak seperti ini kan, dengan kita sering ke lapangan, kita bisa apa namanya, bisa bertindak apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau memang sudah ada yang berbuah ya, patut kita lakukan kastrasi, teman-teman, supaya perkembangan sawitnya bagus, teman-teman. Jadi kastrasi itu ya wajib kita lakukan. Jadi intinya bahwa teman-teman, bahwa kenapa kita harus rajin-rajin ke kebun ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman. Jadi ini kebun saya, teman-teman, varietasnya ini Simalungun, teman-teman. Nah, sampai di sana, teman-teman ya. Lumayan juga ini biayanya. Jadi hari ini kita khusus mengecek dulu, teman-teman ya, perkembangan sawit kita. Kalau sudah bersih begini ya, jadi tenang lah dulu. Untuk sementara tenang. Nah, seperti ini, teman-teman. Oh, ini kan, ini kita harus perhatikan penyebabnya kenapa ini ya. Daunnya kering di bawahnya nih. Nah, jadi kita harus melakukan pemupukan seperti ini secepatnya, teman-teman ya, supaya tidak terlalu lama dia stres. Atau itu cirinya bahwa sawit kita membutuhkan asupan nutrisi, teman-teman. Kayunya tuh besar. Jadi itu, teman-teman ya, intinya bahwa kesimpulan untuk hari ini, jadi teman-teman yang punya kebun sawit, apapun jenis varietasnya ya, apapun jenis bibitnya, kalau kita tidak rajin, tidak betul-betul mengamati dan memahami kebutuhan sawit ya, tentu nanti hasilnya pun ya berdampak sekali ya. Pertumbuhannya jadi lambat dan kedepannya akan berdampak pada hasilnya, teman-teman. Mungkin hanya itu pertemuan pada hari ini ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Like, subscribe, teman-teman. Oke. Sampai berjumpa kembali.